وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa anzakumullah. Mengawali majlis yang mulia ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meski rasa syukur itu yang paling besar adalah ibadah yang sudah kita laksanakan seperti salat asar berjamaah. Ini adalah bentuk rasa syukur yang paling besar pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan alhamdulillah untuk menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang kita ucapkan, kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, setiap saat yang kita ucapkan itu untuk menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur yang paling besar itu terletak pada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan salat, bagi kita yang mungkin diwajibkan mengeluarkan zakat, atau kita menunaikan ibadah puasa pada saat ini salah satu bentuk rasa syukur yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala di antara semua rasa syukur yang kita berikan. Yang akhirnya tentu kita mohon kepada Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah dan terlimpah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, masih dalam bab birrul walidain wasilatul arham, ya. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menghubungkan silaturahim. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ibadah puasa itu seperti ibadah-ibadah yang lainnya, ada adab yang harus kita tunaikan. Di dalam ibadah puasa ini, kata beliau, itu ada dua adab yang harus diperhatikan. Yang pertama ada adab wajib, yang kedua adab sunnah. Adab wajib, kata beliau, di antaranya ya, disebutkan oleh beliau adalah kita menjaga kewajiban-kewajiban kita yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah salat.
Kenapa? Karena kewajiban kita kepada Allah selain dari ibadah puasa yang kita laksanakan pada saat ini, ketika kita tidak tunaikan kewajiban tersebut, maka itu akan berefek kepada kewajiban atau ibadah yang sedang kita laksanakan saat ini. Jadi ada banyak dalil yang menjelaskan bahwa satu kelalaian kita terhadap satu ibadah atau kelalaian kita dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu akan berefek kepada ibadah yang sedang kita lakukan. Jadi jangan kita mengira bahwa kalau kita puasa, ya puasa ini akan tetap utuh, sempurna. Artinya kekurangan-kekurangan yang terjadi seperti dalam ibadah salat atau mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan, jangan kita kira itu tidak berefek kepada ibadah yang sedang kita lakukan. Oleh karenanya, contoh yang paling real, Nabi SAW dikabarkan tentang seorang wanita yang rajin salat malam, rajin puasa di siang harinya. Tapi ternyata wanita ini lidahnya tajam, menyakiti tetangganya, menyakiti orang lain. Dia rajin salat malam. Dia rajin berpuasa sunnah di siang harinya. Apa kata Nabi SAW? La hiya finnar. Kata Nabi SAW, dia tempatnya di neraka. Subhanallah, maha suci Allah. Wal'iyadzubillah. Artinya apa itu? Artinya, ibadah salat malam, puasa di siang harinya, itu tidak menjadi penolong baginya dan tidak bermanfaat bagi diri orang yang melakukannya ketika dia melakukan kesalahan. Jadi ada kesalahan yang dia lakukan, itu sangat berefek kepada ibadah yang sedang dia lakukan. Bahkan bisa jadi ibadah yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitunya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha misalnya ketika beliau memahami hadis Nabi, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Nabi SAW menyebutkan satu hadis, barang siapa yang tidak menahan dirinya dari mengucapkan perkataan-perkataan dusta. Ya, perkataan dusta yang dimaksud di sini adalah perkataan-perkataan yang mengandung dosa dan maksiat. Ya, bukan dusta dalam artian dia berdusta. Itu dalam makna lahiriah. Dusta dalam artian yang sesungguhnya, maksudnya dusta maksudnya dia melakukan perkataan-perkataan yang mengandung dosa dan maksiat. Mungkin dia menggunjing, dia memfitnah orang, mengadu domba orang, ya, menuduh orang lain, mengumpat, mencela orang lain misalnya. Ini kata-kata qauluz zur. Perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan palsu yang tidak patut diucapkan oleh seorang muslim. Wal amala bihi, kemudian tindak tanduknya juga mengarah ke sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh kepada rasa lapar dan hausnya. Ini bahasa Nabi ya. Apa kata Nabi? Allah tidak butuh dengan rasa lapar dan hausmu. Kamu puasa hari ini, menahan lapar dan haus, Allah nggak butuh, kata Nabi. Allah nggak butuh. Kalau kamu tidak bisa menahan lidahmu dan perbuatanmu dari melakukan perkara-perkara yang mengandung dosa. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Orang ini bukan hanya tidak berpahala dari ibadah puasanya, tapi juga puasanya batal. Ini Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami seperti itu. Kemudian diikuti oleh Imam Atha bin Abi Rabah. Maksud Nabi ini, kata beliau, itu maksudnya orang ini batal puasanya. Bukan hanya tidak berpahala puasa pada hari itu, tapi puasanya batal.
Oleh karena itu dia wajib mengqadha nanti kalau sudah selesai puasa Ramadan. Wajib mengqadha. Apa artinya? Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu rahmatullah, jangan kita kira ya, dosa yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan terhadap kewajiban-kewajiban yang ada, tidak mempengaruhi ibadah yang sedang kita lakukan. Jangan begitu ya. Artinya kita jangan keliru dalam memahami akan hal ini. Berapa banyaknya perbuatan kita, kelalaian kita, dosa-dosa yang kita lakukan, itu menghalangi diterimanya ibadah yang sedang kita lakukan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan seperti ibadah salat. Ini adab wajib. Meski berjamaahnya di awal waktu di masjid itu memang bagian dari sunnah sebenarnya. Tapi kalau sudah disebut salat wajib itu maksudnya kita harus menjaga semua adab-adabnya. Bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi juga menjaga sunnah-sunnahnya, adab-adabnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga kalau ada orang yang puasa tidak sholat, ya kita bisa bayangkan itu. Bisa jadi ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling besar dalam Islam dan dia akan berefek kemana-mana. Tapi kenyataannya ada atau tidak orang yang puasa tapi tidak sholat? Ada. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, sekarang kita coba hubungkan dengan pelajaran kita pada petang ini. Ini termasuk adab wajib bagi kita yang berpuasa. Apa itu? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang anak tidak disertai dengan birrul walidain kalau orang tuanya masih ada, atau tidak disertai dengan silaturrahim atau silatul arham, maka ini akan merusak ibadah puasa yang dilakukan. Jadi kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan palsu, perbuatan-perbuatan palsu, ini maksudnya perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa dan maksiat. Salah satu bentuk dosa dan maksiat yang paling besar, memutuskan silaturahim. Dan induk dari dosa besar adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan bentuk pemutusan silaturahim yang paling besar dosanya adalah ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan dikira nggak berefek kepada ibadah puasa. Hampir dapat kita katakan berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, 100% ini ibadah salat, ibadah puasanya tidak ada nilainya di sisi Allah. Kalau kita kembali kepada pendapat Aisyah, ini ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah. Hari ini kalau masih ada orang yang berpuasa tapi dia memutuskan silaturahim, maka ibadah puasanya tidak ada pahalanya, sama sekali tidak ada pahalanya. Kemudian kalau pendapat Aisyah radhiyallahu anha, ini ibadah puasanya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia wajib mengqadha. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan pantasnya orang-orang yang memutuskan silaturahim itu mendapatkan hukuman yang sangat berat. Bahkan dalam ayat yang kita bahas sebelumnya, ya, dalam hadis yang kita baca sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang terdapat dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan tentang bahaya orang-orang yang memutuskan silaturahim itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Iqra'u in syi'tum, kata Nabi, bacalah jika kalian ingin mengetahui bagaimana hukuman berat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Fahal asaitum
in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 23, 22, ayat 22, 23. Maka apakah ketika kamu berkuasa, ketika kamu kaya, ketika kamu lapang, ketika kamu berada di atas, ya, ketika kamu sedang terkenal, antufsidu fil ard, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, kemudian kamu akan memutuskan silaturahim, memutuskan tali kasih sayang yang seharusnya dihubungkan tali kasih sayang itu. Maka kata Allah, ulaika alladzina la'anahumullah, orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kutukan dari Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahim itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat. Bagaimana orang puasa tapi kena kutukan? Dia sholat kena kutukan. Kenapa? Karena dia memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Hubungan dengan saudaranya nggak baik. Dengan kakak adiknya, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan ponakannya, mungkin dengan cucunya, dengan orang tuanya, dengan kakeknya, dengan neneknya, ibunya terutama sekali. Tidak baik hubungannya. Maka manusia seperti ini, Allah katakan, itu kutukan Allah terhadap mereka. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa. Apa gunanya puasa sholat itu? Kalau kita tetap dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikutuk, dilaknat oleh Allah. Selama seseorang memutuskan silaturahim, maka selama itu dia mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, walaupun dia baca Quran, walaupun dia i'tikaf di masjid. Orang ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memutuskan silaturahim. Subhanallah. Nah, ini pentingnya, Bapak Ibu, ini penting ya untuk kita ingat ini. Dan ingin saya luruskan sedikit, ya, bukan meluruskan, maksudnya saya ingin saya jelaskan, mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak mendengarkan penjelasan dari awal, ada dari kita yang salah memahami silaturahim. Silaturahim itu untuk orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Kalau yang nggak ada hubungan kekerabatan itu bukan silaturahim namanya. Saya ulangi, Pak, ya. Jadi kalau Bapak misalnya ada reuni teman-teman waktu di SMP misalnya, itu bukan silaturahim namanya. Itu namanya ukhuwah. Kalau silaturahim itu yang ada hubungan tali darah dengan kita. Apa itu dari pihak ibu, dari pihak ayah. Dari jalur ayah, dari jalur ibu, itu yang ada hubungan tali darah dengan kita. Nah, itu namanya silaturahim. Jadi kalau hubungan kita baik dengan mereka, kasih sayang kita terjalin baik dengan mereka, itu namanya silaturahim. Tapi kalau yang tidak ada hubungan kekerabatan, itu bukan silaturahim namanya. Kapan nih kita silaturahim? Itu yang saya ingatkan. Itu salah penggunaan bahasa sebenarnya. Ya, tapi kalau sekedar bahasa sih nggak apa-apa. Kapan nih silaturahim? Udah lama nih kita udah kangen rasanya, udah lama nggak ketemu gitu. Kapan silaturahim? Kan banyak begitu Pak bahasanya. Itu secara bahasa sih nggak apa-apa ya. Tetapi dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu nggak tepat. Karena silaturahim itu adalah orang yang ada hubungan kekerabatan tali darah dengan kita. Semua saudara ayah, semua saudara ibu, sejak dari atas sampai ke bawah. Jadi termasuk sepupu-sepupu kita, baik itu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dan anak cucu mereka. Kan ada istilahnya satu rumpun. Ya. Kalau orang Sumatera nyebutnya satu rumpun. Kita ini satu rumpun. Artinya dari satu kakek buyut di atas, nenek moyang di atas, terus turun ke bawah. Itu yang disebut dengan silaturahim. Nah, coba kita introspeksi diri. Masih adakah dari kita
Yang sampai saat ini kita sedang berpuasa ini Bapak Ibu rahmatnya. Saya mau tanya ya. Masih adakah dari kita yang tidak berbaikan dengan saudara kita? Yang ada hubungan kekerabatan dengan kita? Utamanya adalah orang-orang yang paling dekat tali darahnya dengan kita. Siapa itu? Ibu dan ayah kita. Saudara-saudara kita, kakak dan adik kita. Paman-paman kita dari pihak ayah, paman-paman dari pihak ibu, bibi-bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu. Saudara sepupu kita, ponakan kita. Cucu di bawah. Kalau masih ada, dan itu penyebabnya adalah kita, berarti kita qati'ur rahm. Qati'ur rahm. Kita disebut pemutus silaturahim. Nah, ini orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia puasa. Saya kira, Mbak, kalau ada yang melakukan seperti ini, percuma puasa. Sampai dia benar-benar minta maaf, datang kepada saudaranya atau minimal dia telepon saudaranya. Kalau dia yang menyebabkan putusnya silaturahim itu, dia wajib meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Karena kalau tidak, percuma Bapak Ibu puasa. Percuma. Sekali lagi saya katakan percuma. Karena ini di antara dosa yang paling besar yang pernah dilakukan oleh seseorang. Dan ini efeknya sangat besar. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ini hadis sifatnya umum, Bapak Ibu rahmatullah. Bukan khusus untuk saudara. Ya kalau umum saja bisa membuat pahala puasa kita menjadi hangus, bisa membuat ibadah puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau seandainya dosa itu khusus kita lakukan terhadap saudara kita, orang yang seharusnya kita berbuat baik kepadanya, orang yang seharusnya kita mencintainya, menyayanginya, menolongnya, berlemah lembut terhadapnya. Sekarang kita kasar kepadanya. Ini mengajak kita untuk berpikir ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Sekali lagi saya ingin sampaikan ada adab-adab yang harus diperhatikan saat kita sedang berpuasa. Jadi jangan kita kira kalau kita sudah beribadah, ibadah kita otomatis diterima. Belum tentu. Belum tentu. Nanti akan ada waktunya, insya Allah akan kita sampaikan ada beberapa dosa yang dilakukan oleh seseorang itu membuat amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis. Salah satu di antaranya apa? Seseorang yang pecandu narkoba. Kalau dulu tuh mudminul khamr. Nabi katakan orang yang meminum khamr, yang menenggak khamr, maka kata Nabi, salatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Itu sahih hadisnya, riwayat Imam Tirmidzi. Siapa yang kalau sekarang nih Pak, yang mengkonsumsi narkoba dalam segala macam jenisnya, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam. Sahih hadisnya. Itu contoh saja. Jadi jangan dikira kalau kita beribadah, kalau kita melakukan satu kesalahan itu tidak berefek kepada ibadah yang kita lakukan. Tidak. Ada efeknya. Bahkan ini luar biasa, Pak. Tidak diterima. Sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh. Kata Nabi, kalau dia bertobat maka diterima taubatnya. Tapi kalau dia ulangi lagi, maka tidak diterima selama 40 hari 40 malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini taubahnya seperti apa? Seperti hadis Nabi yang lain, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu. Kata Nabi SAW dan hadis yang lain, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, kemudian tukang ramal tersebut menjawab pertanyaannya, dia benarkan pertanyaan tukang ramal itu, maka kata Nabi SAW, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Itu salat, Pak. Salat itu lebih berat daripada puasa. Maksudnya nilai salat itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan dengan ibadah puasa. Salat itu lebih agung, lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan ibadah puasa.
Makanya salat itu diletakkan oleh Nabi setelah 2 kalimat syahadat. Itu nggak pernah digeser letaknya itu. Seluruh ulama sepakat mengatakan ibadah salat adalah ibadah terbaik di dalam Islam. Ibadah terbaik dalam Islam. Bayangkan, orang yang meminum khamar, kata Nabi SAW, itu salatnya yang tidak diterima. Artinya, kalau kita ingin ada apa ya, ada kaidah hukum di dalam Islam itu, Bapak Ibu. Kalau ibadah yang berat saja terkena, tentu ibadah yang lebih ringan dari itu lebih terkikis lagi. Jadi kalau ibadah sholat saja, yang seharusnya nggak kena nih ibadah sholat ini harusnya. Tapi ternyata ini yang paling agung, yang paling berat nilainya di sisi Allah. Ini kena. Karena dosa yang dilakukan tadi itu. Berarti ibadah yang di bawahnya itu lebih ringan lagi, tersingkir oleh dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini bahan renungan buat kita gitu. Agar kita ini tidak lancang berbuat dosa dan maksiat dan kepedean di dalam melakukan amal saleh ya. Kita yakin betul kalau kita sudah beramal, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak. Sekali lagi, ini adalah sangkaan yang salah, keliru. Kalau orang beramal, kemudian pada saat yang sama dia berbuat dosa, dia mengira dosa yang dilakukan itu tidak berefek kepada amal yang dilakukan. Na'udzubillah dari. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, yakni hadis yang ke-319 dari bab ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dibanyakkan rezekinya, ayyubsata lahu fi rizqi. Siapa yang ingin rezekinya banyak? Siapa yang ingin rezekinya banyak? Wa yunsa'alahu fi atharihi, dan umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hendaklah dia menyambung silaturahim. Saya kira hadis ini sangat populer ya. Saking populernya orang-orang awam itu justru gemar melakukan silaturahim karena motivasi dari hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau kamu menghubungkan tali silaturahim, menyambung tali silaturahim, maka rezekimu akan dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurmu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyaklah dari kita ingin rezekinya melimpah, ingin umurnya panjang, akhirnya mereka melakukan silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya tidak ada iming-iming ini dari Nabi SAW, apakah silaturahim itu tetap wajib dilakukan atau tidak? Tetap wajib. Kalau seandainya Nabi tidak katakan, kalau kalian silaturahim, kalian enggak kalau kalian menghubungkan silaturahim, ya, maka kalian akan berikan pahala oleh Allah yang melimpah. Nabi tidak sebutkan kalian akan mendapatkan rezeki yang banyak. Beliau juga tidak katakan bahwa umur kalian akan dipanjangkan oleh Allah. Artinya tidak ada janji misalnya secara khusus dari Nabi SAW, Nabi hanya menjanjikan pahala saja pada kita yang menghubungkan silaturahim. Maka tetaplah kita menghubungkan silaturahim. Maksud saya begini, Bapak Ibu rahmati Allah, kita boleh mengamalkan hadis ini berdasarkan motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW. Tapi jangan sampai motivasi kita semata-mata karena itu. Ada orang menyambung silaturahim itu semata-mata pengen kaya.
pengen hartanya banyak. Ada orang yang menyambung silaturahim itu pengen umurnya panjang. Saya ingin mengamalkan hadis Nabi, saya ingin rezeki saya banyak, saya ingin harta saya melimpah, makanya saya silaturahim. Ya, artinya kalau ini semata-mata menjadi motivasi, itu menjadi keliru. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti silaturahim itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan. Dia berbuat baik kepada saudaranya, bahkan dia berbuat baik kepada ibu dan ayahnya, itu karena dia menginginkan harta saja. Na'udzubillah min dzalik. Tak ubahnya seperti orang yang berinfak, bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti habbah, satu biji yang melahirkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya itu ada 100 biji lagi. Di setiap tangkainya itu ada 100 biji lagi. Berarti dari 1 biji yang dia keluarkan, itu akan mendapatkan 700 biji kembaliannya. Ini zahirnya, kalau kita lihat seperti itu, Pak. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hartanya, Pak. Bukan hartanya itu yang dimaksud. Karena tidak ada ulama yang menafsirkan kalau kamu kasih 1 harta nanti Allah akan kembalikan 700 harta. Bukan begitu, Pak. Itu pahala maksudnya. Itu pahala maksudnya. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah. 1 kebaikan yang dilakukan olehnya akan dibalasi menjadi 10 kebaikan. Sampai 700 kali kebaikan. Dalam hadis yang lain, wa ila ad'afin katsirah. Sampai kepada kelipatan yang kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Hanya Allah yang tahu berapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Itu maksudnya. Itu di situ pahala, Pak, maksudnya. Bukan harta, bukan. Nah, jangan salah ini ya, jangan salah memahami di situ. Kecuali ibadah puasa, kata Allah. Ibadah puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan di dalam hadis yang kita bacakan tadi itu memang benar Nabi SAW menjanjikan siapa yang menyambung silaturahim, kata Nabi, maka rezekinya akan dibanyakkan oleh Allah. Umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak sedikit kita yang awam ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini saya sekedar mengingatkan saja. Betul-betul rajin menghubungkan silaturahim. Tapi itu tadi niatnya pengen kaya. Niatnya pengen kaya. Niatnya pengen panjang umur. Nah, harusnya kan tidak seperti itu, Pak. Kita menghubungkan silaturahim, menyambung silaturahim, menyambung kasih sayang dengan karib kerabat kita, dengan orang-orang yang ada hubungan tali darah dengan kita. Itu karena Allah yang perintahkan. Kita melakukan itu benar-benar dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Benar-benar mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, Pak. Adapun sesudah itu rezeki kita jadi banyak. Nah, itu sudah bonus saja sebenarnya. Jadi jangan berharap bonusnya itu. Jangan berharap bonusnya gitu. Ya, silakan saja berharap, tapi jangan itu yang menjadi tumpuan yang paling utama. Kenapa? Karena ini akan berefek kepada keikhlasan kita. Dan ingat,
Silaturahim itu kan usaha yang kita lakukan. Kita berbuat baik, apakah kita menolongnya, membantunya, membayarkan hutangnya, membayarkan kontrakannya, membayarkan uang SPP anaknya. Ya, atau kalau seperti kita berbakti kepada ibu dan ayah kita. Kalau mereka sudah uzur, sudah tua misalnya, kita mengambilkan air untuknya, apakah untuk mandinya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lampau, ada seorang anak tidak hanya mengambilkan air untuk ibunya, tapi juga memandikan ibunya, karena ibunya sudah sangat tua. Sudah hampir 100 tahun. 90 sekian umurnya. Sudah tidak bisa lagi mandi sendiri, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa cebok sendiri. Akhirnya apa? Dimandikan oleh anak ini. Dipakaikan baju ibunya. Disuapin makannya. Dikelonin tidurnya. Dicebokin ketika mereka buang air, pipis. Masya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika anak melakukan ini, kalau tujuannya, misalnya tujuannya ingin mencari harta, khawatir nanti harta yang dicari itu nggak dapat. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan berhenti berbakti kepada ibunya. Karena ternyata setelah saya berbakti kepada ibu saya nggak kaya-kaya. Nah, itu bahayanya, Bapak Ibu rahmati Allah. Setelah dia menjadi anak yang berbakti, setelah dia berbuat baik kepada ibu dan ayahnya, ternyata ya kehidupannya begitu-begitu aja. Dia tidak beranjak menjadi orang kaya. Dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari harta tersebut. Nah, na'udzubillah min dzalik, itu yang saya katakan tadi akan mempengaruhi keikhlasan hati kita pada saat kita berbakti atau menghubungkan silaturahim. Apalagi kalau kita bantu saudara kita, wah saya sudah banyak bantu nih. Ternyata kehidupan saya kok masih begini-begini saja. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling patuh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling menghubungkan silaturahim, orang yang paling kuat menghubungkan menyambung silaturahim, itu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Sudah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi sebagaimana yang kita tahu, para sahabat rata-rata miskin hidupnya. Nah, ini penting, Mbak. Jadi kita mengetahui kaidah, ada dalil yang kita berusaha untuk mengamalkannya, tapi kita juga harus melihat fakta, ada sejarah. Para sahabat adalah orang-orang yang paling menjaga agama yang mulia ini. Yang paling menjaga tali silaturahim. Para sahabat adalah orang yang paling takut memutuskan silaturahim. Karena ancaman-ancaman dari Allah dan Rasul itu nyata di hadapan mereka ketika itu. Sehingga mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling menyambung silaturahim. Tapi rata-rata sahabat itu kehidupan mereka pas-pasan. Bapak Ibu rahmatullah. Ini kan motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah pasti ini terjadi? Wallahu alam. Ya enggak? Wallahu alam. Kalau kamu bersedekah, kamu pasti akan kaya. Yang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sedekah tidak akan membuat miskin. Nah, itu ada hadisnya. Tidak akan menjadi miskin orang yang bersedekah. Tidak akan. Itu dijanjikan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kamu bersedekah, kamu akan menjadi sangat kaya raya. Itu belum tentu. Belum tentu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi sekali lagi, inilah keutamaan silaturahim yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai beliau menghubungkannya dengan keberkahan rezeki, ya, banyaknya rezeki dan panjangnya umur.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan hadis ini, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Hadis ini kata beliau, ini sebenarnya ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama, itu memang hartanya dibanyakkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Tapi ada yang menjelaskan yang kedua, kata beliau, itu maksudnya bukan hartanya dibanyakkan, bukan, tapi diberkahi oleh Allah. Itu dua hal yang berbeda. Dan umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umurnya mungkin tidak panjang, tapi umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedakan itu, Pak. Umur panjang belum tentu diberkahi oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ini orang yang paling baik dan paling diberkahi oleh Allah hidupnya. Sebaliknya, seburuk-buruk kalian, kata Nabi, wa syarrukum, orang yang paling buruk, yang paling jelek dari kalian adalah umurnya panjang dan buruk amal perbuatannya. Jadi umur panjang tidak otomatis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud diberkahi di sini? Bukan umurnya yang panjang, tapi umurnya diberkahi oleh Allah. Mungkin umurnya hanya 50 tahun. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i umur beliau hanya 50 tahun, 51 tahun. Tapi umur beliau yang 51 tahun itu, Bapak Ibu rahmati Allah, itu bisa mengalahkan orang yang berumur 1000 tahun. Kalau Bapak kali-kalikan itu, Imam Syafi'i. Apalagi dalam bulan puasa ini beliau 1 hari 2 kali khatam Quran. Adakah yang mengalahkan beliau? Saya mau tanya. Ini bukan dongeng, Mbak, ya. Silahkan baca nanti kitab para ulama tentang Imam Syafi'i. Ada manaqib Imam Syafi'i. Beliau mengkhatam Al-Quran 1 hari 2 kali. Tidak ada detik-detik kehidupan beliau itu yang melakukan hal yang sia-sia, yang tak berguna. Dalam bulan puasa ini, Pak, berarti beliau mengkhatam Al-Quran 60 kali. Sebulan Ramadan, itu umur beliau dihabiskan dengan Al-Quran Karim. Adakah yang menyamai beliau? Saya kira tidak ada. Saya belum pernah mendengarkan satu riwayat pun seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Umur beliau 50 tahun, Pak. 51 tahun. Itu bisa mengalahkan orang yang berumur 3000 tahun. Bisa mengalahkan orang yang berumur 5000 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Daripada kita umur 60 tahun, 70 tahun, tapi amal masih sedikit, dosa sangat banyak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita inginkan. Silaturahim itu akan membuat umur kita diberkahi oleh Allah. Itu maksudnya. Silaturahim. Maka orang-orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari diri kita adalah orang-orang yang ada hubungan tali darah dengan kita. Baru kemudian setelah itu siapa? Tetangga, anak yatim, fakir miskin, diurut oleh Allah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Allah Ta'ala menyebutkan, kalau mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, ini harta kepada siapa yang mau diberikan? Ya Allah, saya punya harta ini, kepada siapa mau saya berikan harta ini? Apa kata Allah? Harta yang engkau infakkan itu yang pertama sekali yang engkau berikan adalah kepada kedua orang tuamu. Ini orang yang paling berhak mendapatkan harta kita. Ini penting, Pak. Jangan orang lain ditolong, orang tua kita nggak ditolong. Kumpulkan donasi ini untuk bantu orang lain. Orang tua kesusahan dibiarkan aja. Ini penting, Pak. Ini kaidah, ini penting kita tanamkan dalam hati kita. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah orang yang paling dekat tali darahnya dengan kita. Itulah ibu dan ayah kita. Jangan sekali-sekali menyanyiakan hidup mereka.
Kalau mereka kesusahan, merekalah orang yang paling berhak mendapatkan bantuan kita. Baru kemudian wal aqrabin, karib kerabat, yang kita sebutkan tadi. Mungkin saudara kita, anak kita, istri kita, bibi-bibi kita, paman-paman kita, ponakan kita, saudara sepupu kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian baru setelah itu anak yatim kata Allah. Setelah itu fakir miskin. Setelah itu ibnu sabil dan yang lain. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang terdekat kita, Nabi SAW memastikan umur kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita akan diberkahi oleh Allah. Mungkin rezeki kita tidak banyak. Kan yang mendapatkan rezeki melimpah kan tidak banyak, Pak. Hanya beberapa dari kita ini yang diberikan oleh Allah rezeki melimpah itu. Dan rata-rata kita ya biasa-biasa saja. Kebanyakan dari kita ya di bawah itu. Tetapi walaupun rezeki kita tidak banyak, kita ingin yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ancaman, mengingatkan kembali ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Sekedar mengingatkan saja kembali, karena kalau kita tambah hadis satu lagi saya khawatir tidak mencukupi waktunya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, sungguhnya aku memiliki karib kerabat yang aku suka menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutuskan silaturahim tersebut. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka membalasnya dengan perbuatan buruk kepada diriku. Wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berlemah lembut kepada mereka, mereka malah menjahiliku. Faqal, maka kata Nabi, la in kunta kama qulta, kalau benarlah apa yang engkau katakan itu, kata Nabi, fa ka'annama tusifuhumul mal. Maka seakan-akan engkau menabur abu panas ke mukanya, atau memasukkan abu panas ke dalam mulutnya, menyuapkan abu panas ke dalam mulutnya, kata Nabi. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim madumta ala dzalik. Kata Nabi SAW, kalau engkau terus menghubungkan silaturahim dan bersabar walaupun mereka memutuskannya, kamu terus berbuat baik walaupun mereka membalasnya dengan keburukan, kamu terus berlemah lembut kepada mereka walaupun mereka berlaku kasar kepadamu, apa kata Nabi? Allah akan menolongmu. Allah akan menolongmu. Allah akan senantiasa menolongmu. Jadi nggak ada ruginya, Pak. Tidak ada ruginya sebenarnya. Kalau kita lihat secara zahir, kan itu kan merugikan kita. Kita menghubungkan silaturahim, dia memutuskannya. Kita berbuat baik kepadanya, dia balas dengan keburukan. Maksudnya kita udah membantunya, malah dituduh nyari muka segala macam. Kan macam-macam, Pak. Kita berusaha untuk membantunya, kita berusaha untuk meringankan bebannya, kita berusaha untuk membayar hutangnya. Apa yang dia katakan? Tuh, cari muka katanya. Atau apalah supaya nanti dia disebut bahwa dia yang telah membantu kita. Padahal kita murni ingin membantunya, berbuat baik kepadanya. Malah kita dituduh yang macam-macam. Jadi memang ada saudara kita yang model begitu, ada itu, Pak. Ini bukan orang lain maksudnya, ini saudara yang ada hubungan sana. Padahal kita murni ingin membantu sebenarnya, ingin berbuat baik kepadanya. Tapi malah kita dituduh. Harusnya kan kalau kita berbuat baik kepadanya, apa yang harus dia lakukan kepada kita? Setidak-tidaknya dia berterima kasih.
sekurang-kurangnya terima kasih kepada kita. Ini malah memfitnah kita. Ngomong yang enggak-enggak. Menuduh yang enggak-enggak. Ada saudara yang model begitu, Pak. Ini macam saudara apa nih? Saudara macam apa yang begini? Ada model saudara begini ada. Mungkin Bapak punya saudara begitu. Gitu. Kita udah berlemah lembut, sudah berbuat baik, dia kasar kepada kita. Ada, Pak, model begitu ada. Kata Nabi, kalau kamu tetap dengan pendirianmu itu, maka Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Dari situnya udah banyak banget menangnya itu, Pak. Tapi kalau orang yang tidak tahu, ya, maka dikatakan, wah, kamu banyak banget ruginya. Udah berbuat baik begitu, tapi masih saja difitnah di segala macam. Ya sudah, nggak usah lagi silaturahim dengan dia. Jangan lagi ditolong dia. Jangan lagi berlemah lembut kepadanya. Jangan berbuat baik lagi kepadanya. Kan harusnya kan begitu, Pak. Tetapi kata Nabi, teruslah kamu bersabar. Silaturahim terus, berbuat baik terus. Dengan demikian kata Nabi SAW, dia seperti memakan abu panas, bara panas di dalam mulutnya. Seperti engkau melemparkan bara panas ke dalam mulutnya. Itu siksaan. Jadi orang yang memutuskan silaturahim itu maksudnya Bapak Ibu, hidupnya tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Sampai dia bertaubat kepada Allah dan kembali menyambung silaturahim. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, mari kita jaga silaturahim kita, terutama sekali terhadap orang-orang terdekat kita. Ibu, ayah kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita, paman-paman kita, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Bibi, paman dari pihak ayah dan pihak ibu. Kemudian, ponakan-ponakan kita. Ini orang-orang yang paling berhak mendapatkan silaturahim dari kita. Kalau ini kita jaga, insya Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, benar-benar kita akan dapatkan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah pada teman yang akan datang kita sambung bahasan ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan pada kesempatan ini maupun bagi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga hubungan baik atau selalu menyambung tali kasih sayang di antara orang-orang terdekat kita. Sallallahu wasallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.